Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya. Setelah perayaan Ekaristi, umat segera pulang dan jangan berkerumun. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah selalu memberikan yang terbaik untuk umat sekalian.
Mada Bakti 330. Yesus. Marilah kita berdiri. Yesus selamat datang, hari lahirmu
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara-saudari sekalian, selamat berhari Minggu pada pesta keluarga kudus ini. Kita semua adalah anggota dari sebuah keluarga. Kita tumbuh dan berkembang di dalam sebuah keluarga dan mengenal orang-orang yang masih berkerabat dengan kita. Kita juga mengetahui kesukaran-kesukaran yang mesti dihadapi oleh sebuah keluarga. Ada salah pengertian dan percekcokan antara orang tua dan anak-anak, antara ayah dan ibu, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Yesus juga adalah anggota dari sebuah keluarga. Yosef, seorang tukang kayu, Maria dan Yesus disebut keluarga kudus dari Nazaret. Hari ini kita mengenangkan keluarga kudus ini dalam perayaan Ekaristi kita. Kita tahu bahwa dalam keluarga kudus ini juga terdapat kesukaran-kesukaran. Yesus misalnya tinggal di dalam bait Allah tanpa seizin orang tuanya. Tapi kita juga yakin bahwa Maria, Yosef, dan Yesus mampu menyelesaikan salah pengertian dan kesukaran-kesukaran itu. Bersama Yesus di tengah-tengah mereka, keluarga Nazaret ini mampu melaksanakan berbagai hal dengan baik dan menyelesaikan masalah-masalah mereka dalam semangat cinta kasih. Marilah mendahului perayaan keselamatan ini, kita mohon pengampunan karena kita sering mengusir Yesus dari dalam keluarga kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Saya berdosa, sesungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat yang kudus, kepada saudara sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Mari kita bergabung bersama para malaikat di padang Efrata, memuji, memuliakan Tuhan, dan bersyukur kepadanya lewat kelahiran putranya dengan Gloria. Gloria in excelsis Deo. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putramu di tengah-tengah kami. Dialah sabdamu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari rahim perawan Maria, dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga dengan perayaan ini Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga kami, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih.
Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setahun sesudah mempersembahkan kurban di Silo, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Samuel sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Lalu Elkana, suami Hana, pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nasar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu sudah cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Setelah Samuel disapih oleh ibunya, ia diantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara Tuhanku. Demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka sambil menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah Orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para pesiara yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Berbahagialah orang yang diam
Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telingamu ya layaku. Lihatlah kami ya Allah, perisai kami. Pandanglah orang yang kau urapi. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai kebenaran penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta pada Allah, kita peroleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepada Allah. Dan inilah perintahnya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, umat berdiri. Haleluya, 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 haleluya.
Bukalah hati kami ya Tuhan, supaya kami memahami sabda Putra-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya. Ia makin besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kekasih dalam Kristus, ada cerita mengenai seorang pengacara wanita yang tinggal di Amerika Serikat, tinggal jauh dari bapaknya yang sudah tua. Sudah berbulan-bulan mereka tidak bertemu, dan ketika bapaknya menelpon untuk menanyakan kapan ia akan datang berkunjung lagi, anak perempuan itu memberikan sejumlah alasan yang menghalangi ambil waktu untuk berkunjung bertemu bapaknya. Dia menyebut jadwal pengadilan, banyak pertemuan, klien-klien baru, penyidikan, dan lain-lain. Sehabis ia menyebut alasan-alasan itu, bapaknya bertanya, "Kalau saya mati, apakah engkau bermaksud datang menghadiri penguburan saya?" Tidak tunggu lama putrinya itu menjawab, "Bapak, masa engkau tanya soal itu? Tentu saja saya akan datang." Bapaknya menjawab, "Baik, lupakanlah penguburan saya dan datanglah. Saya lebih membutuhkan engkau sekarang daripada waktu saya sudah mati." Saudara-saudari, kita mungkin di sini dalam budaya kita kurang bisa memahami peranan keluarga dalam hidup Yesus. Mungkin cuaca yang berbeda menjadi penyebabnya. Di GPI ini rumah-rumah terbuka meski pagar ditutup rapat, maksudnya supaya orang-orang yang tidak dikehendaki tidak masuk, misalnya pencuri.
Tetapi rumah-rumah umumnya terbuka sehingga rumah sesukanya. Anggota-anggota keluarga, khususnya anak-anak, apalagi yang sudah dewasa, mendapat banyak informasi dan banyak belajar dari rumah. Berlama-lama di luar rumah juga tidak kemasyhuran dan nama besar keluarga. Sebaliknya, kalau kelakuan kita tidak membanggakan, kita akan mencoreng nama seluruh keluarga besar. Maka keluarga menjadi basis dari banyak hal yang dipandang benar dan salah. Dan bagi orang-orang Yahudi, setia menaati hukum dan para nabi, artinya Allah, memberikan pedoman sebagai penuntun hidup bagi keluarga. Saudara sekalian, dalam budaya Yahudi, waktu menikah, seorang perempuan meninggalkan keluarga ayahnya dan masuk ke rumah keluarga suaminya. Seorang laki-laki tidak pernah meninggalkan keluarganya. Maka tindakan Abraham meninggalkan keluarga untuk mengikuti Tuhan, yang waktu itu belum dikenal, merupakan tindakan aneh, sebuah tindakan berkorban. Begitu pula dengan keberangkatan Yesus dari Nazaret, suatu tindakan ganjil dan penuh pengorbanan. Akibatnya ketika Yesus kembali lagi ke rumahnya di Nazaret, ia tidak diterima baik. Injil Markus menceritakan tentang Yesus yang sedang mengajar dalam sebuah rumah dan diberitahu bahwa ibunya dan saudara-saudaranya, berarti keluarganya, ada di luar dan ingin menemui dia. Ia tidak pergi menemui mereka dengan berkata, "Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudariku perempuan, dialah ibuku." Ini pasti sudah mengherankan semua yang hadir. Bagaimana bisa orang suci ini bersikap tidak menghormati keluarganya? Kita sekarang melihat ini sebagai pelajaran bagus, tapi semua yang hadir ketika itu pasti heran. Tapi Yesus punya sesuatu yang besar dalam pikirannya. Kalau identitas kita terikat pada keluarga kita, maka ia mengatakan bahwa kalau kita tidak mau meninggalkan ayah dan ibu kita, maka kita tidak dapat mengikutinya. Syarat untuk dapat identitas keluarga akan terguncang oleh pemikiran bahwa kita meninggalkan pertalian keluarga kita. Tapi undangan yang Yesus canangkan adalah bahwa jikalau pengikut-pengikutnya mau meninggalkan keluarga mereka untuk mengikuti dia, ia akan membuat mereka bagian dari keluarga Allah. Perkumpulan ini akan memenuhi kerinduan akan kehormatan. Kalau keluarga kita menjadi sumber identitas dan kehormatan, maka menjadi anggota keluarga Allah itu mendapatkan kehormatan yang tidak akan dapat diberikan oleh keluarga dunia manapun. Saudara sekalian, kita diminta merenungkan apa artinya keluarga bagi kita. Konsili Vatikan II menyebut keluarga sebagai gereja mini. Artinya, di dalam keluargalah kita pertama kali diajari hal-hal mengenai Tuhan. Di dalam keluargalah kita belajar berdoa, belajar bagaimana caranya hidup. Dan harap di dalam keluargalah kita belajar
seperti kata Paulus, bagaimana mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, bersabar seorang terhadap yang lain, dan mengampuni seorang yang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, kita perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kita mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, kata Paulus dalam Kolose pasal 3. Saudara sekalian, ada satu peristiwa yang amat istimewa dalam sejarah Gereja Katolik yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 2001. Waktu itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, sepasang suami istri dinyatakan sebagai beato dan beata oleh Paus Yohanes Paulus II. Sudah ada begitu banyak orang kudus, entah itu paus, uskup, imam, biarawan, biarawati, atau awam, tetapi baru saat itu sepasang suami istri dinyatakan sebagai beato dan beata, yaitu Luigi Beltrame Quattrocchi dan Maria Corsini. Yang kedua adalah kedua orang tua Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, dinyatakan suci pada tahun 2015. Apa yang mau dikatakan oleh Paus melalui peristiwa ini? Ia ingin menyatakan bahwa keluarga adalah jalan menuju kesucian. Dalam homilinya, Paus mengatakan, keluarga-keluarga yang terkasih, hari ini kita mendapat suatu peneguhan khusus bahwa jalan menuju kesucian yang dihayati bersama sebagai pasangan suami istri sungguh mungkin, sungguh indah, sangat subur, dan mutlak perlu bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Saudara sekalian, Luigi dan Maria menikah tanggal 25 November 1905. Mereka adalah orang-orang biasa, tapi menghayati hidup yang biasa dengan cara yang luar biasa. Inilah yang membuat mereka jadi santo santa. Iman Katolik pada awal abad ke-20 harus menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Dalam keadaan seperti itu, pasangan suami istri itu tetap memelihara nyala iman dan meneruskan cahaya iman itu kepada keempat anak mereka. Dengan mengikuti ekaristi setiap hari, hidup keluarga ini menjadi semakin ekaristis. Artinya, seperti halnya roti ekaristi, mereka pun yakin bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang dipilih, diberkati agar dapat dipecah-pecah untuk dibagi-bagi. Mereka juga memberi tempat penting bagi Bunda Maria dalam hidupnya. Pada awal sejarah gereja, Maria hadir di tengah-tengah para rasul. Kehadiran Bunda Maria ini membebaskan para rasul dari rasa kecewa, takut, dan kecil hati, serta membuat mereka teguh dan setia dalam perutusan mereka setelah menerima Roh Kudus. Pengalaman seperti itulah yang rupanya dirasakan oleh pasangan suami istri ini. Saudara sekalian, dalam tulisannya, Beata Maria Corsini mengungkapkan pengalaman itu. Selama hampir 50 tahun pernikahan kami, saya dapat mengatakan di hadapan Allah bahwa saya tidak pernah satu saat pun merasa bosan, jenuh, lelah. Hidup di dunia ini yang selalu dihayati dengan ilham ilahi dapat mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang kita cintai. Saudara sekalian, kita ini termasuk anggota sebuah keluarga kudus, keluarga Allah. Ini menjadi sumber identitas kita, dan kita tidak pernah boleh terlalu sibuk untuk mengunjunginya. Semoga demikian, amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan kredo. Untuk itu berganti-ganti antara kor dan umat. Kredo 3. Credo in unum Deum, Patrem, Filium omnium et invisibilium. Umat, et in unum Dominum Iesum Christum
Filium Dei unigenitum, cor, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum ferrum de Deo ferro, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostra. Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedes ad dexteram Patris, et iderum penturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conclamor. Et unam sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam confiteor unum baptismum in remissionem peccatorum et expecto resurrectione mortuorum et vitam venturis seculi. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang telah mempersatukan kita semua sebagai keluarganya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman, harapan, dan kasih kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Hendak umat menjawab, dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah gereja-Mu agar semakin berkembang menjadi keluarga besar yang mendasari perjuangan penurutan dengan cinta kasih dan setianya. Marilah kita mohon. Allah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu, Allah Bapa Maha Bijaksana, sertailah selalu para bapak dan ibu agar mereka tetap tabah dan tetap penuh pengharapan dalam mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka yang tengah tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu.
Marilah kita mohon. Doakanlah kami, ya Tuhan. Bagi kaum muda, Allah Bapa Maha Setia, dampingilah selalu kaum muda kami yang tengah mempersiapkan masa depan dunia sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami umat-Mu, ya Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing, Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha menciptakan suasana akrab, terbuka, dan penuh cinta kasih bersama iman yang mendalam. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami umat-Mu, ya Tuhan. Bersama penyelenggara misa hari ini, Wilayah Rohani Santa Elizabeth, kita mengucap syukur atas rahmat, sukacita, dan damai Natal yang diberikan Tuhan kepada seluruh anggota keluarga di wilayah rohani, dan kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya, berkat dan perlindungan-Nya bagi segenap anggota keluarga di wilayah rohani Santa Elizabeth. Bersama keluarga Mamahi Terambitan, kita bersyukur atas rahmat Tuhan untuk tahun 2021 yang dirasakan dan dinikmati oleh keluarga, dan kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Nya di tahun selanjutnya. Bersama kita mohon istirahat kekal dari almarhum Bapak Albert Rampengan dan Christophorus Theodorus Untu. Kiranya mereka boleh beristirahat dalam damai, dalam kebahagiaan abadi bersama para kudus di surga, dan menjadi pendoa bagi keluarga yang mengasihinya yang masih berjuang di dunia ini. Bersama keluarga Sala'a Kora'ah, kita bersyukur atas sakramen baptis dari anak Amoraitsa Skolastika Lovely Sala'a. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami umat-Mu, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik. Dengarkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Alam raya karya Bapa dan Sang Manusia dan perkasa subur sertakan hingga seluruh bangsa memuji nama-Nya. Manusia ciptaannya, walaupun durhaka,
Berdoa saudara agar persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur sebagai ungkapan syukur ini. Semoga berkat persembahan ini Kau satukan sebagai keluargamu yang saling mengasihi satu sama lain. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sungguh agung dan tak terperikan misteri kelahiran putramu yang kami rayakan ini. Dia Allah yang tak dapat dilihat, kini tampak sebagai manusia seperti kami. Ia yang sudah ada sebelum adanya waktu, kini memasuki kurun waktu agar segalanya dijadikan baru. Alam semesta yang hancur berantakan dipulihkan keutuhannya. Umat manusia yang tersesat dipanggilnya kembali dan dituntunnya menuju kebahagiaan abadi. Dari sebab itu bersama semua malaikat kami pun memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja, yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku mencintaimu.
mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Marilah berdoa. Bapa yang Maha Penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah mengalami suka duka dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat Hari Raya Natal dan selamat Pesta Keluarga Kudus untuk kita semua. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangun PR, yang telah memimpin perayaan Ekaristi hari ini, Pesta Keluarga Kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Kepada petugas liturgi, PPA, dan Kostor, penyelenggara liturgi wilayah rohani Santa Elizabeth, wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan penginjil, dekorasi OMK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta dan KBK Paroki Bunda Teresa, organis, tim Komsos, petugas parkir, dan juga kepada Kordi Yesu Choir, Paroki Bunda Hati Kudus Rumengkor, dan STGC, serta kepada sekalian umat yang hadir pada hari ini. Kemudian disampaikan banyak terima kasih kepada para penyumbang dan donatur untuk renovasi fasilitas gereja dan pembangunan menara lonceng. Bagi yang ingin menyumbang masih terbuka kesempatan untuk menghubungi bendahara atau langsung di store lewat rekening BNI Keuskupan Manado, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria, Paniki Indah. Selanjutnya hendak menikah. Apabila hadir di sini bisa berdiri. Kamis 30 Desember 2021 pasangan calon nikah Joas Pangau, putra dari Nicholas Pangau almarhum, dan Syanet Singon, Jemaat Gemim Yerusalem MGI 1 Mapanget Talawaan, dengan Francisca Sisilia Pangkei, putri dari Bernardus Pangkei dan Daisy Tawaluyan, wilayah rohani Santo Yohanes Maria Vianney, Stasi Santo Carolus Baromeus, Kima Atas. Rencana peneguhan nikah akan dilaksanakan di Gereja Stasi Santo Carolus Baromeus, Kima Atas, dibaca untuk ketiga kali. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan pasangan ini untuk menikah, segera menghubungi pastor paroki. Selanjutnya, setiap minggu kedua dalam bulan berjalan, diadakan kolekte kedua yang dipergunakan untuk seminari. Kami informasikan juga demi kebersihan dan kenyamanan kita semua untuk tidak meninggalkan sampah, tisu, dan lain-lain di gedung gereja ini, dan tempat cuci tangan bukan tempat pembuangan tisu, mohon untuk dapat membuangnya di tempat sampah yang telah disiapkan. Selanjutnya, untuk pemberkatan keluarga akan mengikuti giliran perbangku atau perderet. Jadi nanti petugas tata laksana dan petugas tata tertib untuk dapat mengarahkan keluarga-keluarga yang akan menerima berkat keluarga bisa bersiap deretan pertama, kedua, dan ketiga. Lainnya masih duduk, kalau sudah selesai bisa langsung bergantian. Demikian informasi atau warta paroki, dan jika ada tambahan dari pastor dipersilakan. Ya, kembali saya mengucapkan selamat Natal kepada keluarga-keluarga. Dan untuk berkat keluarga, karena mengingat
Sesudah misa ini saya harus membaptis anak, tiga anak, maka diganti saja dengan pembaharuan janji nikah untuk pria dan untuk suami dan istri dan anak-anak, dan kemudian memberikan berkat umum saja. Mari kita bangkit berdiri. Kepada para suami, mohon menjawab pertanyaan saya dengan ya, saya bersedia. Para suami yang saya hormati, bersediakah saudara selalu mencintai dan menghormati istri saudara, setia kepadanya seumur hidup, baik dalam untung maupun malang, baik waktu sehat maupun waktu sakit? Ya, saya. Bersediakah saudara selalu menerima istri saudara seperti adanya dengan kekurangan dan kelebihannya? Ya, saya bersedia. Kepada para istri, jawablah pertanyaan pastor dengan ya, saya bersedia. Para istri yang saya hormati, bersediakah saudari selalu mencintai dan menghormati suami saudari, setia kepadanya seumur hidup, baik dalam untung pun malang, waktu sehat pun waktu sakit? Bersediakah saudari selalu menerima suami saudari seperti adanya dengan kekurangan dan kelebihannya? Kepada suami istri, mohon menjawab pertanyaan pastor dengan ya, kami bersedia. Para orang tua yang saya hormati, bersediakah saudara lebih memberi perhatian, mendidik dan menyiapkan serta menghantar anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saudara, agar menjadi manusia yang dewasa dalam iman dan bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat? Bersediakah saudara menjadikan keluarga sebagai sumber kebahagiaan yang mampu menyinarkan cahaya terang Kristus bagi masyarakat di sekitar Anda? Kepada anak-anak, jawablah pertanyaan pastor dengan ya, saya bersedia. Bersedia anak-anak yang baik, bersediakah kamu sebagai anak-anak berlaku hormat dan taat kepada orang tua sebagai wakil Tuhan di dunia dan merawat mereka dengan penuh kasih di masa tuanya? Bersediakah Anda? Semoga Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyinari keluargamu dengan kasih ilahinya, sehingga kamu dan sekeluarga kamu dapat menyatakan dan mengembangkan cinta dan perhatian sesuai ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turunlah dan menetaplah diri saudara dan keluarga Anda sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian upacara misa ini dan upacara pembaruan nikah sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pulang sambil membawa damai Tuhan. Amin. Mada Bakti 553, Santo Yosef yang menjaga. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau biara Bunda Allah serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat.